Destinasi wisata yang paling menarik adalah Bali. Kenapa semua orang menyebut Bali? Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun dosen nyentrik. Oke, pada video kali ini kita akan kembali berbicara tentang budaya. Apa yang akan kita bahas video ini adalah tentang suku Bali. Ya. Kenapa? Ketika seseorang ini ditanya destinasi wisata, Bali seringkali disebut oleh orang-orang. Karena eksotis alamnya, atau karena banyak bulenya? Apa kira-kira? Sebenarnya jawabannya adalah seperti yang pernah saya kupas di video tentang budaya sebelumnya, yakni karena mereka memegang teguh kebudayaan. Pertanyaannya pada video kali ini, apakah Bali benar-benar kuat memegang teguh kebudayaan? Nah, itu sebenarnya jawaban itu sudah ada di buku ini ya, di bukunya judul bukunya Ajak Bali ya, Gerakan Identitas Kultural dan Globalisasi, karangan Profesor Dr. Nengah Doro Atmaja MA. Ya, ini sudah dijawab di sini, dan di video kali ini setidaknya saya akan mengupas ya perspektif ini beliau tentang Bali ya. Dan kembali lagi, kenapa orang-orang ini masih mengatakan bahwa Bali ini kekal? Alasan pertamanya ini menurut Profesor Atmaja, karena orang Bali ini memegang agama Hindu. Nah, ini tercermin dalam trilogi ideologi orang Bali, Trihita Karana. Trihita Karana, Trihita karena berarti tri tiga ya, Karana, yakni agama Hindu, kesusastraan dan kesenian. Tiga itu sebenarnya yang terus diamalkan, terus dilakukan oleh orang-orang Bali, sehingga orang Bali ini mencolok ya. Karena mencoloknya ini, daerah wisata atau alam yang ada di Bali itu menjadi terangkat. Kenapa? Karena adanya tiga poin itu tadi. Pantainya menjadi eksotis ketika ada orang-orang beribadah. Bali menjadi eksotis karena itu ya, sehingga Bali ini disebut sebagai Pulau Dewata ya, Dewata, Pulau Seribu Pura kan gitu. Nah, sehingga ada akronim yang menyebar di Bali ini bahwa Bali bagus gitu kan. Ada kaosnya kan, Bali bagus ya. Oh, saya pikir tadi saya pakai baju Bali, ternyata saya pakai baju Solo. Saya punya baju Bali, punya baju Balikpapan, Kalimantan, Borneo ya. Tapi kebetulan ini saya pakai Solo ya, jadi tidak bisa saya beri contoh gitu ya. Oke, jadi di situ kekuatannya Bali ya. Tetapi pada era saat ini ya, ini menurut profesor, beliau ini guru besar di Udayana ya, beliau ada di sana ya, dan dia sebagai asli orang Bali ini merasa gelisah tentang perubahan-perubahan yang terjadi di daerahnya tentunya. Itu gerakan pertama itu mengapa? Karena adanya modernitas ya. Ini disebut di awal tulisannya beliau ini menarik ini ya, yakni pembangunanisme modernisasi adalah westernisasi ya. Mengapa? Karena Bali menjadi modern, ini yang menggerus kebudayaan Bali. Tetapi setergerusnya orang Bali itu masih menarik di mata kita, bukan begitu kan? Mengapa? Karena ketergerusan daerah-daerah lain di Indonesia ini semakin besar, lebih parah daripada Bali. Nah, tuh. Nah, ini ada oposisi biner yang dimaksudkan oleh Profesor Atmaja, yakni Barat dan Timur, budaya Barat dan budaya Timur ya. Nah, yang pertama, Barat itu identik dengan kulit putih,
timur itu kulit berwarna atau hitam. Barat modern dengan timur tradisional. Barat maju, timur terbelakangan. Barat ini rasional, timur irasional karena percaya mitos. Barat ini berkembang, timur sedang berkembang. Nah, proses sedang berkembang ini. Barat pusat dan timur ini hanya pinggiran. Dan barat itu baik, timur itu buruk. Nah, perspektif inilah yang mengubah akhirnya ketika ingin menjadi modern, ya orang-orang timur kita ini berkiblat ke barat. Ya, karena sebenarnya identitas kita ini kan sebenarnya kan mencoloknya posisinya inilah ketika timur mau menjadi barat, otomatis mereka melepas dirinya. Keterlepasan itu ya mau tidak mau kan melepas identitas. Ya. Michael Foucault pun menyebutkan di bukunya 2002 hubungan antara Barat dan Bali dalam konteks transfer ilmu dan teknologi adalah syarat kekuasaan. Jadi tidak hanya semacam ideologi saja, tapi adalah menurut Foucault, Michael Foucault itu syarat kekuasaan. Ada kekuasaan yang masuk. Apakah orang Bali benar-benar orang Bali? Nah, saat ini Anda sudah tidak akan menemukan itu ya, bahkan destinasi-destinasi wisata seperti kayak apa ya, istilah bukan destinasi ya, tapi usaha-usaha yang di tempat destinasi itu, hotel, rumah makan dan sebagainya, ada orang-orang Barat. Bahkan jogger ya, itu kan orang Barat dengan orang Bali bekerja sama di situ. Nah, artinya bukan penduduk pribumi yang akhirnya menjadi berkuasa di bumi kelahirannya. Ya. Keinginan mengadopsi kebudayaan putih global itu terus menguat karena pertama, secara historis orang Bali melihat kebudayaan putih global ini sebagai lebih maju daripada orang Bali. Ya. Terus yang kedua, modernisasi dan inovasi membuat orang-orang Bali dengan mudah mengakses ilmu dan teknologi Barat. Yang ketiga, bersamaan dengan semakin kuatnya gerak modernisasi, maka cara berpikir modern yang oposisional dan dikotomis. Nah, yang keempat, sudah ya, 3 saja sampai 3 poin saja. Jadi Rua Bineda ini punya luntur kalah dengan westernisasi. Apa itu? Rua Bineda itu. Nah, itu kebetulan menariknya buku ini ada pematik kata di awal, kemudian di akhir ini baru dijelaskan untuk bukunya. Dan Rua Bineda ini merupakan salah satu kepercayaan orang Bali gitu ya, yang dimana Rua Bineda itu tercermin di dalam ini catur warga. Tujuan bukan hanya Bali tapi agama Hindu ya, ini catur warga terdiri dari 4 komponen: Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Tetapi karena adanya modernisasi ini, menurut Profesor Atmaja itu berbalik dari belakang tentunya. Jadi apa? Artha, Kama, Dharma, dan Moksa. Ya, apa sih artha itu? Artha adalah harta kekayaan. Kama ya seperti di Kama Sutra gitu ya. Kama berarti tentang hawa nafsu. Ya, kekayaan hawa nafsu. Kemudian Dharma ini tentang sikap atau berperilaku. Apa Moksa? Nah, baru Moksa ini kehidupan setelah mati. Ya, itu di dalam agama Hindu. Jadi kalau di dalam catur warga gitu ya, itu yang didahulukan adalah Dharma, lakunya dulu. Kemudian setelah laku itu baik, akhirnya mendapatkan Artha, baru Kama, dan Moksa. Harapannya laku yang baik ini akan mendapatkan Artha dan bisa menyalurkan nafsu ini dengan baik, sehingga di kehidupan mendatang capaiannya juga menjadi baik. Intinya
akhirnya hidup baik setelah adanya setelah mati gitu. Ya, tapi karena adanya proses difusi kebudayaan ini, akhirnya penempatannya harta itu pada urutan yang pertama, kama pada urutan yang kedua, hingga dharma urutan ketiga, baru moksa. Ya, ini ada ketergerusan. Bahkan ini secara detail ini sudah dibahas oleh beliaunya ini bahwa karena ingin menjadi modern ini banyak kerusakan. Salah satunya ini dongeng sebagai media pendidikan itu sudah mulai bergeser. Kemudian kasus Musabah ngerarung begul. Kemudian seksualitas, cinta dan erotisme ini semakin besar di Bali. Nah, politik kebudayaan Orde Baru, marginalisasi kebudayaan Bali itu mempengaruhi juga. Kemudian agama pasar menyaingi agama Hindu, ya. Agama pasar, apa yang dimaksud dengan agama pasar, yakni spiritualisme modern. Masyarakat yang konsumtif, masyarakat yang tontonan, kemudian adanya komoditas yang besar di balik kapitalisme, kemudian gaya hidup modern, manusia Bali akhirnya terjerat pada imperialisme perut. Jadi apa yang dikiranya perut. Jadi harta, setelah harta turun di bawahnya hama, karma, kama. Akhirnya keinginan kaya secara instan, akhirnya orang-orang Bali itu korupsi, mencari uang untuk memperoleh agama, judi, komplotan, maling, cilik. Ada 4 fenomena yang terjadi di Bali ini diambil dari data-data di surat kabar harian di Bali, sehingga ini sangat identik. Kemudian ini terkait kama ini juga terjadi di poin 7, dibahas oleh profesor ini. Permisif menyalurkan libido, hubungan seks di luar lembaga perkawinan, industri seks, strategi untuk menutup aib. Bahkan ada strategi yang menutup aib, bayangkan, sangat rapi, ya. Kemudian yang ke-8, konflik dengan kekerasan antar sesama orang Bali, perebutan sumber daya dan perbedaan memaknai tradisi. Nah, ini menarik ya. Ada pecalang tangkap pecalang dan rider dikepruk pecalang. Pecalang ini polisi adat. Konflik mana salah dan beralih sorot. Wah, menarik juga. Mengapa desa Pakraman sulit mengelola konflik, bahkan ada daerah yang sulit mengelola konflik. Nah, kemudian bunuh diri, miras dan narkoba itu juga masuk ke sana. Etnisitas, kekitaan dan kemerdekaan pemulung dilarang masuk dan respon atas kekalahan. Kekerasan terhadap lingkungan, hutan dipeduli, ikan disetrum dan diracuni, burung dikurung, dan pasti zat magis membawa petaka. Wah, ternyata sangat kronis kalau melihat pembahasan Prof. Atmaja gitu ya. Tapi kenapa Bali dianggap menjadi sesuatu yang masih hype secara tradisional, secara kebudayaan, secara tradisional mereka sepertinya masih memegang teguh, karena tentunya agama ini adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Seperti ketika kalau di Bali itu kan Hindu, kita melihat kalau di Jawa itu mayoritas Islam, jadi ada orang-orang sholat jamaah gitu kan, ada pengajian, kemudian ada yasinan, tahlilan, tibaan, itu kan kerap terdengar di telinga kita. Tapi itu kan tidak muncul dengan heroisme tradisi. Sedangkan kalau orang Hindu, heroisme tradisi itu muncul mereka dengan ritual-ritual keagamaannya itu gitu ya. Bahkan sampai dewa-dewanya ini diberi tempat ibadah sendiri-sendiri. Itu yang menyebabkan kaum petani saja, kaum petani itu ada puranya sendiri, pegawai ada puranya sendiri. Bahkan orang yang sama petani dengan kebun tegalan itu dewanya beda gitu, dan itu ditempatkan begitu. Tetapi ada juga yang bisa menyatukan mereka itu dengan pura umum. Pura umum ini berarti ini nanti akan di beberapa daerah itu hanya sedikit di Bali. Jadi ketika di hari raya Nyepi gitu ya, itu di tempat itu secara umum semua bercampur ya. Sedangkan
di momen-momen tertentu, di hari-hari tertentu, atau di bukan hari tertentu tapi di hari-hari biasa, mereka yang petani maka di pulau khusus untuk petani, ya tegalan orang pasar itu yang semakin banyak, pelaut pun ada, sehingga ini yang khusus tadi di Bedugul ya, desa Bedugul ini khusus orang tadi ada pura Bedugul. Ini ketika Anda ke Bedugul, kalau Anda jalan ke Bedugul, sebenarnya yang Anda lihat ini adalah perkampungan para petani. Nah, ada juga ketika Anda ke laut, gitu, ada pura yang khusus untuk dewa laut, gitu, ini untuk para pelaut. Gitu. Nah, itu loh yang membuat Bali menjadi menarik. Bahkan ketika mereka pejalan kaki, misalnya ketika Anda ke Kintamani itu kan pegunungan tinggi gitu ya, perempuan itu berjajar satu-satu gitu jalan dengan di sini membawa sesajinya yang berupa buah-buahan dan lain sebagainya, itu ditaruh di besek, kemudian mereka berjalan tanpa dipegang ya, tidak berjajar berurutan tapi satu-satu gitu. Nah, itu yang menjadi menarik Bali. Sehingga ketika orang Indonesia melihat Bali itu seperti orang yang masih kukuh tradisi, karena ada agama Hindu di sana yang sangat energik, maksudnya tradisinya ini sangat heroik gitu. Nah, di dalam agama Hindu juga ada kesusastraannya ya, sehingga ketika mereka membacakan ritual keagamaan itu kan ada. Kalau Anda ingin tahu lebih dekat itu datang saja ke Bromo, hampir sama itu Hindunya, tapi itu Hindu Jawa, bukan Hindu Bali. Tapi rapalannya itu sama, bagaimana aroma magisnya itu bisa dirasakan walaupun kita bukan agama Hindu. Coba dirasakan bagaimana mereka merapal gitu ya, merapal bacaan-bacaan kesusastraannya. Jadi kalau di Jawa itu rapalan-rapalannya itu ya kidung-kidung Jawa gitu ya. Jadi puisi Jawa ya, seperti itu ya, tembang gitu. Mocopat itu kalau di Jawa. Nah, kalau Anda setiap ini peringatan Majapahit datanglah ke Trowulan ya, ada pembacaan mocopat di sana, udah aromanya semacam itu ya. Jadi sesekali datanglah ke sana mendengarkan mocopat, festival mocopat. Nah, kebetulan kalau saat ini COVID-19 ini mungkin sebenarnya di hari ini, di bulan-bulan ini, bulan 3, bulan 4, karena sekarang kali saya ada event juga menata di sana, tapi COVID-19 ini kemarin diundur. Nah, coba datang ke sana melihat itu kesusastraan Jawa. Dari kesusastraan Jawa dan kesusastraan Bali sama, aura magisnya itu dapat. Kemudian yang terakhir tadi kesusastraan dan kesenian, tari di sana dianggap sebagai sesuatu, bahkan di sana ini ada tari-tari yang erotik gitu ya, karena ini menjadi sesuatu yang bisa menggerus kama tadi gitu ya. Coba Anda cari tari-tari erotik Bali, nanti di YouTube itu Anda akan menemukannya. Nah, itu sebenarnya ini pada urutan yang setelah arta baru kama. Tapi kalau Anda melihat fenomena tarian erotik itu, artinya kan ini bergeser ya. Arta kama, dharma bergeser nomor 3. Lagu dulu tidak se-erotik itu. Kemudian legok Bali juga tidak tari. Nah, itulah yang membuat nuansa di Bali itu masih terasa, karena di balik chaosnya itu masih terus berjalan dengan masif. Karena sebagai ibadah ya, ketika kita bisa mengejar 3 poin itu di Jawa misalnya, atau di daerah-daerah lain di Indonesia, ketika masih memegang teguh 3 itu, niscaya semua akan kembali membaik. Indonesia akan berkembang ya, berkembang dengan caranya sendiri ya. Bali menggunakan cara itu, bule-bule datang ya kan. Ketika bule-bule datang, kita manfaatkan,
bukan kita yang dimanfaatkan. Nah itu kita akan berkembang, kita akan maju, kita akan menata daerah kita akan memanajemen daerah kita, semua akan kita kelola dengan baik. Akhirnya kita bisa menjadi modern, kita bisa menjadi berkembang. Nah itu pola pikir yang seharusnya ditanamkan di dalam pikiran kita ya. Cukup itu saja sebagai pemantik untuk budaya Bali. Cukup sekian, salam dari saya Ahmad Fatoni di akun dosen Nyentri. Jangan lupa subscribe.